display capture deh. MBG lauk ini langsung nol anjir. Geger, ikan hiu jadi menu MBG, buset. 10 jam yang lalu, fakta keracunan massal menu MBG. Ada lauk ikan hiu dan respon geger. Iki saya gawe MBG ini gumpudeng semua. Dapur SPPG-nya cok. Bernama Dapur Sehat Anak Bangsa menyiapkan menu makan bergizi gratis. Oh, ini fotonya. Nih, kasus keracunan makanan massal menimpa ratusan siswa SD di Ketapang, Kalimantan Barat. Usai mengkonsumsi hidangan program MBG, salah satu menu yang disajikan dan menjadi sorotan adalah ikan hiu goreng matane muatan yang dinilai tidak lazim untuk dikonsumsi anak sekolah. Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, memastikan ikan hiu tersebut bukan hasil impor. Ikan hiu itu dibeli dari TPI. Produk lokal. Bangsa. Aku nggak habis pikir ya, pikirannya orang-orang tuh kayak gimana sih anjing. Ikan banyak cowok, nggak harus ikan hiu juga kali. Kan ada tuh ikan ini ya apa namanya, ikan apa sih, ikan tuna tuh. Kalau memang apa namanya menunya ikanan laut ya, ada ikan tuna, ikan tongkol, banyak gitu loh. Kenapa harus ikan hiu anjir? Toh nggak harus makanan laut, nggak harus ikan-ikanan laut, ikan lele itulah bagus anjir. Ikan hiu pak bener gak anjing? Aduh, pilihan lagu ngendi maksudku? Oh, antara Komang sama Bunga Maaf. Aku lu Bunga Maaf. Aku seneng Bunga Maaf itu. Jari ini kearifan lokal. Emang aja rata-rata ahli gizinya. Kearifan lokal yang mestinya anak kecupung. Kecupung anjing. Kayak dia hiu isinya timbal kafe. Lah iya anjir, tahu sendiri kan. Apalagi apa namanya, lautan kita kan ya nggak gitu ya, emang hiu tuh isinya kayak gitu aja, nggak bagus dikonsumsi, padahal banyak merkuri loh ya. Ada tongkol, salmon, tuna masih banyak ya mas, bener. Markup mas, ikan kembung 10.000 untuk 3 hiu 1 juta seekor. Lah iya anjir, kenapa gitu ikan hiu? Ini nih ada nih, ini Agus Kurniawi menegaskan pemilihan menu hiu merupakan kelalaian SPPG. Menurutnya, ikan hiu bukanlah menu ramah anak karena jarang dikonsumsi sehari-hari dan berisiko mengandung merkuri. Harusnya menu yang dipilih itu digemari siswa. Nah, ikan hiu bisa saja ikan hiu Menu tersebut direkomendasikan oleh yang merupakan rekrutan lokal. Agus mengaku sempat marah karena pengabaian standar gizi berupa setiap porsi harusnya berisi 3. Yo enggak gitu Agus, maksudnya kan kenapa ikan hiu Agus? Jika masih makanan MBG menjadi penyebab keracunan, ditutup permanen. Nah, ditutup permanen itu juga nggak jadi solusi, Cok. Diedukasi sebenarnya tuh. Kepala SPPG juga di ini tuh, ini kepala MBG-nya Kalbar ya, Agus Kurniawi ya. Ini yang merekomendasikan tuh ahli gizinya dapur SPPG yang merupakan rekrutan lokal, jadi bukan Agus nih. Harusnya Agus ini mengedukasi, Cuk. Agus ini mengedukasi tuh dapurnya tuh. Kepala SPPG-nya yang gudeng tuh. Kalau tidak terbukti, kami tetap akan melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional. Enggak, alasannya apa gitu kok? Kenapa harus ikan hiu anjir? Menurut Dr. Yogi, keracunan makanan muncul akibat makanan terkontaminasi bakteri.
Misalnya Salmonella E. coli, virus parasit hingga logam berat seperti merkuri ya. Bener juga ya guys ya. Ini nih yang menyebabkan keracunan massal itu guys. Karena ada kandungan merkuri di daging si ikan hiu goreng anjing. Ikan hiu goreng, gak habis pikir aku anjir. Kenapa ikan hiu goreng loh? Kita ayam goreng, mujair goreng, lele goreng, enak. Kenapa ikan hiu? Ganti-ganti emang anjing. Pakai headset mas. Oh iya, siap Ipin. Wait. Kayak suaranya gamenya tak kecilin dulu. Tak matiin aja suara gamenya. Anjir cok, ikan hiu goreng bangke di ketapang. Saya coba kita ini nih penjelasan BGN sehingga ikan hiu jadi menu MBG. Ini nih penjelasannya BGN, kita baca guys. Di ACC lagi. Iya di ACC loh, ikan hiunya di ACC loh guys. Kandani milih hiu karena kearifan lokal. Ditutup permanen karek ganti jeneng CV-nya. Iya bener, makanya itu tuh bukan solusi. Enggak kan cuma menyarankan mas, malah di ACC. Ahli gizi pemerintah isinya titipan KB, mas Kenzi dikasih bekal sendiri. Iya Kenzi itu tuh guys, kalau di sekolah MBG belas dia nggak mau menyentuh, kecuali cuma ininya buahnya toh. Kalau buahnya tuh Kenzi mau makan, tapi makan MBG-nya itu dia sama sekali nggak mau makan. Padahal di rumah tuh udah tak pesen nih gitu, itu tuh dimakan, sama mamanya ya bilang gitu, dimakan deh itu. Kan itu dapat dari sekolah gitu, teman-teman yang lain pada makan gitu. Masa kamu nggak makan sendiri? Udah tak omongin gitu, tapi belas nggak disentuh sama si Kenzi itu sampai sekarang. Aduh, susu kotaknya. Nah kebetulan Kenzi itu punya intoleran sama susu kotak gitu. Jadi kalau mimik susu tuh yang kotak, susu kotakan sing coklat terutama, itu dia pasti sakit perut, makanya nggak diminum. Tapi pintarnya Kenzi itu dibawa pulang buat bapak gitu. Jadi ya dimakan Kenzi di sekolah. Kalau dikasih MBG itu cuma buahnya toh. Nggak ngerti aku kenapa itu bocah kayak gitu. Soalnya biawak mas kan kearifan lokal. Iya sih. Kenzi takut omon-omon. Nggak tahu, memang gitu itu bocah. Nggak ngerti. Kita orang tuanya Kenzi juga nggak ngomongin, dek jangan makan MBG itu beracun, enggak gitu juga anjir. Aduh. Cuma kadang kita was-was juga ya, soalnya kan banyak kejadian absurd kayak gini nih ya. Ikan hiu jadi menu MBG. Terus kemarin itu di mana tuh, di Magelang atau di mana, saat SD di sana gitu kan, sekolah apa kelas gitu ya, dia keracunan juga MBG kan. Itu juga ya di sisi lain kita sebagai orang tua mesti takut lah ya guys ya. Pemenang jenenge anak satu-satunya gitu kan. Kini kenapa-napa makan MBG, kita mau nyalain siapa coba? Gak bisa nyalain sekolah juga kan. Itu program pemerintah. Nyalain pemerintah tahu sendiri anjir. Gak ada solusi. Ngapain ini? MBG juga dari pajak. Iya dari pajak lagi. Tapi pengolahannya kayak gini juga bangsat. Setuju karo sarane Pak Ahok sih. Anjir, ibu berita kayak Caimin rupanya. Kayak Caimin. Iya lagi anjir. Bener anjir. Kayak Caimin, Cok. Aku masih penasaran deh. Kenapa ini penjelasannya BGN apa sehingga ikan hiu jadi menu MBG ya guys ya. Kita baca. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati menjelaskan penyebab sehingga ikan hiu menjadi menu makan bergizi gratis di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pemanfaatan ikan hiu sebagai menu MBG itu terungkap setelah terjadi keracunan. Mana sih? Ya,
Sama aja, Cuk. Nani mengatakan lembaganya belum dapat memastikan penyebab keracunan MBG di Ketapang tersebut. Kalau ya itu udah pasti karena merkuri yang terdapat di dalam si ikan hiu tersebut ya, cuy ya. Meski begitu, ia berdalih bahwa pemilihan ikan hiu sebagai menu MBG merujuk pada anjuran agar menyediakan makanan sesuai dengan kearifan lokal. Ya betul betul. Karena ada-ada aja, ada-ada aja. Kearifan lokal bisa jadi tuh di Jogja menunya apa jenenge walang goreng. anjing itu bu ya di maksudnya gini loh, SPPG itu apa nggak ada standarisasi ininya kan, gizinya harusnya kan ada kan. Setiap SPPG itu harus punya standarisasi gizi, terus dan itu dipantau harusnya kan sama Badan Gizi Nasional ini kan, harusnya kan dipantau. Jadi nggak serta merta produk kearifan lokal gitu kayak ikan hiu ini dijadikan menu anjing nggak habis pikir aku, cok. Piye tuh mikirnya ini orang-orang anjing. Ini lagi lucu lagi. Kalau sudah terbukti dan diidentifikasi sebagai hal yang membuat keracunan, kami nggak akan pakai ikan hiu di wilayah itu. kenapa harus menunggu keracunan dulu baru tidak akan pakai ikan hiu lagi di wilayah itu. Nani anjing Nani, Bu Nani yang terhormat, jangan gitulah Bu, menunya yang ini aja lah, yang wajar-wajar aja gitu loh. Kita sebagai orang tua juga nggak mengharapkan anak kita kasih makan ikan hiu, cok. Aduh brengsek asem. Aduh. Boyolali ki makan basi gara-gara nasi lauk panas ditutup. Nah, iya betul itu betul. Boyolali ya Mas Ri. Dan susu dijemur di tempat panas. Ini bisa terjadi karena vendornya. Sosiabas. Oke. 20.000 dari Amruli Abdi. Pesan Nyah Pilhanmu Mas. Ya pilihanmu, thank you Ipin, thank you. Sehat-sehat selalu Ipin, lancar terus rezekinya ya Ipin ya. Lancar terus rezekinya Ipin, sehat-sehat, orang baik. Kocakan kearifan lokal, iyo aja. Capek sistematis dan masif, betul sekali. Kenapa gitu loh? Kenapa orang yang konslet otaknya itu banyak anjir di negara ini gitu loh, dan mereka punya jabatan susah dikandani Mas ahli gizinya titipan pun ya harusnya nggak mikir kayak gitu toh. Pemerintahnya masih pakai sistem politik balas budi yang ini apa nih balul tai. Di wilayah itu berarti wilayah lain bisa lah, itulah Mas, orang edan logikanya sulit Mas, udah beda alam. Masalahnya orang edan itu dikasih kerjaan jadinya gitu Pak. Orang edan dikasih jabatan, nggak ngerti aku harus gimana sih. Patspub lagi terkoplo-koplo aja Mas. Ini masuk kearifan lokal nggak Mas? Masuk kearifan lokal yang harus dibudidayakan itu tadi ya Bin ya. Koploisme anjay, politik balas budi Mas. Gini loh maksudnya ya, kalau memang mau politik balas budi ya lakukanlah dengan yang sewajarnya gitu, nggak merugikan orang lain. Atau jangan-jangan ini ada mainnya juga sama mafia perikanan ya di wilayah itu juga mungkin ya. Mungkin kalau konsepnya balas budi, katakanlah kayak gitu. Oke, tak bantu. Ini dari ini ya, dari mafia perikanannya katakanlah. Oke, tak bantu bikin SPPG gitu. Tapi
punya aku dibeli gitu kan. Produknya apa aja wajib dibeli. Sementara itu produknya adalah ikan hiu. Bangsa emang. Cok. Cok. Seru guys, tapi guys bikin kayak gini guys, kita baca berita aja gitu ya. Baca berita seru-seruan gitu. Kita aja boleh anjir. Gak harus main game anjir. Masalahnya yang pinter udah minggat mas, nggak mau pulang. Ya itulah sistemnya. Karena sistem kita di Indonesia tuh tidak menguntungkan buat orang-orang yang waras gitu. Karena duwe utek mas, apa ya peduli karo rakyat. Aku ora mengikuti soal AMBG dadi nyimak wae. Ini cuma ya, angan-anganku aja ya guys ya. Kok bisa gitu loh, maksudnya tuh gini loh, kok bisa ikan hiu tuh jadi bahan masuk ke SPPG gitu loh maksudnya. Kan banyak pilihan lain gitu loh. Tahu tempe, katakanlah kalau protein ya, tahu tempe itu juga bagus. Nggak tahu aku, capek aku. Mas aja dalam-dalam gengsi cekno mas. Nek Mbak Ayu dokus ketoknya gelem bantu jogo enek kedalaman. Sing pinter wae gak enek sing diakui kok malah diterimain yang luar negeri. Nah iya itu yang diangkat tuh malah orang-orang yang itu tadi ya, yang edan itu, yang gendeng-gendeng itu, karena kedekatan, karena relasi, karena balas budi. Jadi orang-orang guendeng itu yang mengisi di pemerintahan kita sekarang saat ini. Wes ngerti berita petani Aceh? Apa iku, Gus? Paling mergo ikan hiu makan tomat. Jadi dikira ikan hiu termasuk makanan. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Enggak, itu ada. Iku mah pantun. Masa nggak bisa membedakan pantun sama ikan hiu asli, Cok? Ini aku gak ngerti, Cok. SPPG, terutama Badan Gizi Nasional, harusnya kan diisi sama orang-orang yang mengerti gizi lah ya. Terutama SPPG. Dia yang ngasih asupan ke sekolah-sekolah gitu ya, anak-anak. Setidaknya ketuanya SPPG itu ngerti gizi gitu loh, itu ngerti gizi. Nah ini patut dipertanyakan nih, dapur-dapur SPPG itu apakah ketuanya atau orang yang meng-ACC menunya paling enggak itu ngerti gizi. Nah itu aja sih pertanyaanku sih. Aman aja. Dijal golek mas, dia menemukan sistem nanam padi tapi kualitasnya apik, malah dipenjara. Alasannya belum diperstatusi. Jabatannya kan korelasi, jadi relasi ini orang dalam ya keturunan. Petani Aceh ngembangke bibit berkualitas disikat Dinas Pertanian karena ilegal, padahal bibitnya dari mereka. Coba ya petani Aceh. Kita cari petani Aceh. Petani Aceh ditangkap. Nah ini ya, petani Aceh ditangkap. Kenapa tuh? Kriminalisasi petani Aceh. Ini 2019 ya cuy. Beritanya udah lama ya. Apa ini nih baru nih? 12 September. Ironi, kades inovator padi di penjara, benih naikkan panen. Saya coba. Ini ya. Mungkin ketuanya jurusan TKR. TK Aceh apa ngendi ngono. Kali ya. Oke. Ini beritanya nih. 12 September. Ironi kades inovator padi di penjara, benih naikkan panen berujung hukum. Oke. Aceh Utara, betul Aceh Utara. Di tengah perjuangan meningkatkan kesejahteraan petani, inovasi Tengku Munirwan, kepala desa Maunasah Raya, bacanya gimana aku nggak ngerti anjir. Aceh Utara justru membawanya ke balik jeruji besi pada tahun 2019. Oh iya 2019 so.
2019 ini. Nah itu mas, ia dipenjara setelah berhasil mengembangkan benih padi IF8 yang terbukti ampuh menggandakan hasil panen para petani di wilayahnya. Kok dipenjara cok? Padahal kan justru malah ini yang kita cari kan, benih padi yang hasil panennya lebih tinggi. Kenapa? Munirwan yang dikenal sebagai sosok visioner di dunia pertanian sebelumnya menuai pujian dan penghargaan tingkat nasional berkat benih unggulannya. Namun kebanggaan itu seketika berganti kepedihan ketika benih IF8 yang ia dedikasikan untuk kemajuan petani dianggap belum mengantongi izin sertifikasi resmi. Justru pemerintah harusnya membantu Pak Munirwan ini, dibantu biar itu disertifikasikan resmi. Iya sih. Kasus yang menjerat Munirwan bermula dari laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Yang laporin Dinas Pertanian. Bisa tahu asu cok. Zulfikar, Direktur Koalisi NGO HAM yang mendampingi Munirwan, mengungkap kronologi perannya. Dia dipanggil sebagai saksi, kemudian langsung ditetapkan sebagai peserta. Nggak ditanyain dulu gitu ya. Aneh orang kita tuh cok. Ini orang-orang kayak Pak Tengku Munirwan ini yang apa namanya, yang berhasil menemukan inovasi-inovasi kayak gini tuh malah dianggap merugikan negara. Aneh, sumpah aneh. Justru harusnya Pak Munirwan ini diangkat jadi Menteri Pertanian. Menurutku sih dia bisa berhasil ini loh, melipat gandakan hasil panen loh. Cik mengenaskan ya negara awake dhewe. Iya pin lucu kan Indonesia. Karena bukan dari pihak mereka. Iki apa toh dul? Ini loh, kita baca berita pas pemerintah itu nggak mau rakyat itu pintar. Biasanya berita luar negeri juga ono penemu bensin dari plastik. Jalan duitnya masuk nih pemerintah langsung di ACC. Maksudnya kan bisa diajak kerjasama gitu. Kenapa malah ditangkap? Kenapa malah dipenjarakan? Kenapa yang ijazahnya palsu malah nggak dipenjarakan? Bangsat. Aduh. Polda Aceh, nah keterangannya dari Polda Aceh kala itu melalui Direkskriminal Kombes Pol Teuku Saladin menyatakan bahwa penahanan Munirwan terkait dugaan pelanggaran distribusi benih IF8. Jadi udah didistribusikan dulu nih sama Pak Munirwan tanpa sepengetahuan dari Dinas Pertanian. Yang kami proses hukum terhadap Tengku Munirwan bukan sebagai petani, bukan sebagai kepala desa, tapi sebagai Direktur Utama PT Bumades Nisami Indonesia. Kenapa tuh? Kenapa? Kok yang diproses hukumnya karena PT Bumades Nisami Indonesia? Apa itu PT Bumades Nisami Indonesia? Cari guys, PT Bumades yang muncul memang ya ini ya kasusnya dia yang jadi tersangka memang. Ya bisa dicari di PT Bumades ini. Ya muncul ini kronologinya semua anjir. Asu. Yang dijadikan alasan sama Polda Acehnya PT-nya anjir, karena dia Direktur Utama PT Bumades. Kalau yang tahu ininya guys, yang tahu konteksnya guys, kenapa PT Bumades Nisami Indonesia ini anjing. Nah, lucu kan hukumnya. Lah iya, Cok.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Wakil Bupati Aceh Utara saat itu, Fauzi Yusuf, menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan benih IF8. Oke, oke, Pak Fauzi Yusuf ini juga dia berkomitmen mendukung. Terus apa nih? Kami akan pelajari semua kendala serta syarat sertifikasi agar benih IF8 segera diakui resmi. Kenapa lama? 2019 loh ini. Gak tahu nih, saat ini udah apa namanya, benih IF8 ini udah rilis belum nih? Udah diakui negara belum nih? Bibit IF8 bisa coba ya, bibit IF8. 8. Bibit padi IF8. Diakui negara. Ini kata AI ya guys ya. Bibit padi IF8 belum diakui dan disertifikasi oleh Pertanian RI. Malah dilarang, Cok. Belum ada label dan sertifikasi ya. Aneh sumpah, aneh. Aneh sumpah. Aduh, gini-gini nih loh, orang-orang gila yang ada di Indonesia. Kenapa kalian? Kalian kenapa sih? Akan dipelajari tapi malah bapaknya di penjara sih. Ayo. Kocak anjir. Dipelajari, harusnya mah dipelajari dulu gitu ya. Dipelajari dulu kalau memang ada indikasi orang ini melakukan kegiatan yang merugikan negara. Ini kan nggak merugikan apapun tuh. Oh, dia malah menambah panen, menambah hasil panen, kok di penjara? Anjing 6 tahun mau serah kelar heran birokrasi ini. Ya tahu sendirilah birokrasi kita kayak gimana sih. Aduh. Capek guys. Udah setengah 12 ternyata rek. Oke guys. Aduh. Ngerti ngono mbakku mbiyen tak tuh kok. Nih bibit IF8 sek sebelum dilarang. Iyalah ya Pin. Oh ya Pin ya 2019 tuh. 2 kali lipat panen, Cok. Bayangke petani apa enggak ini, Cok. Jadi makmur tuh, stok pangan kita apa enggak jadi berlimpah tuh, bahkan bisa diekspor ke luar negeri tuh. Bayangin tuh kalau itu diresmikan saat itu juga sama pemerintah. Emang 2019 tuh ini siapa sih Menteri Pertanian 2019 siapa nih? Syahrul Yassin Limpo. Ini nih orangnya guys. Petahana. Mana sih? Oh ini nih, di bawah. Tahun mana sih? Tahun 2019 pada saat itu. Antara Pak Amran Sulaiman, ya masih Pak Amran Sulaiman, atau Syahrul Yassin Limpo. Ini guys, orangnya guys. Astagfirullah. Masih esok, buset masih esok. Udah malam pas. Ini tuh udah gak nongol iklan lagi kan, live streamingku kan. Udah kelamaan ini. Ya dia merugikan saingan mas. Terus saingannya laporan karo nambah pelicin. Aduh. Makanya itu loh. Susah negara kita maju kalau masih kayak gini ya, korupsi di mana-mana, merugikan koruptor kayak aneh. Iya mafia ini, mafia beras.
Wen gua belum habis nih. Anjay. Mungkin minggu impor beras mas. Nah itulah shit, masih 13 botol lagi anjir. Ambilkan gelas Pats, ambilkan gelas. Zulkifli nera salah menterine. Zulkifli perdagangan ding. Bisa jadi ada kong kali kong ya, bisa jadi ada kong kali kong. Mengundang pukul mengundang pukul Raine mas. Aduh, lucu negara ini guys. Pintunya belum jadi 10 ini, buset. Nunggu pintunya jadi 10 dulu mas, baru berhenti. Baru jadi 3, buset. Enggak, cukup guys. Kecuali ada yang mau dibahas lagi loh ya, kecuali ada yang mau dibahas lagi sih, boleh lah dilanjut. Tapi kayaknya udah pada capek kan kalian juga nontonnya. Biar guys, lanjut cari berita lagi apa udahan? Tot wut anjing. Tot wut anjir. Bahas kuwi anjir, bahas tot wut. Boleh. Kalau ada 10 kan nggak masuk ya, mending putar balik nanti nyebur. Pats sudah lah Pats. Coba ya, tot wut. Coba scroll berita sing isih anyar mas, penasaran aku. Berita sing anyar ya. Pas keluar ya di sini ya. Keluar di layar gak? Oke, keluar ya. Nih, berita. Apa guys yang menarik guys? Wah, pembunuhan. Ini ada lagi guys. Sidak dapur MBG Cipongkor. Nah, nih ada masalah lagi nih. Kamu lupa SOP, ini udah salah. Dimarahin anjir. Dimaki-maki sama wakil ketua DPR. Aduh. 5 kebiasaan sehari-hari yang bisa memicu kanker payudara, hati-hati. Mungkin termasuk salah satunya kurang dirempon. Ini beneran ya guys ya. Justru dengan apa? Kita merempon, apa sih merempon itu? Meremas payudara pasangan itu katanya itu bisa mengurangi resiko kanker payudara tuh. Itu termasuk masas gitu aja ya. Itu ya guys ya. Ana berita DPR mengesahkan opong ngono biayanya gede lali aku. Nanti kita cari Gus. Asu kurang dirempon. Dimaki kan soalnya wes viral. Nek viral nggak mungkin dimaki-maki. Iya sih. Apa ini? Ahmad Saroni ngumpet di kamar mandi saat rumah dijarah. Oh dia tuh di rumah. Ternyata. Kenapa dibiarkan rumahnya dijarah? Anjing. Goblok Ahmad Saroni. Nih, hukum memakan makanan haram tapi tidak mengetahuinya. Yang mana dulu nih guys? Oh iya, gue drama Saroni ngumpet. Iya loh anjir. Aku penasaran deh. Drama Saroni ngumpet dulu ya guys ya. Drama Saroni ngumpet anjir. Translate to English. Enggak anjir. Oke. Kita baca bersama-sama. Bacaan 2 menit. Siap. Ganti live dokus. Ganti live dokus. Dokus sudah gak akan live, Pats. Sudah, Pats. Ahmad Saroni ngumpet di kamar mandi saat rumah dijarah. Polisi tetapkan 12 tersangka. Politikus sekaligus wakil ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni ternyata berada di dalam rumah ketika kediamannya di Tanjung Priok dijarah massa pada akhir Agustus lalu. Saroni bersembunyi hampir 7 jam di sebuah kamar mandi kecil di rooftop rumahnya. Enggak ada yang buka ya itu. Karena sebenarnya ada yang
tahu gitu, tapi membiarkan hal itu terjadi. Dia berjaga-jaga di atas mungkin. Nggak tahu juga ini. Konspirasi aja. Menurut menurut penuturan staf pribadinya, Tabroni, anjay namanya Tabroni. Politisi itu bahkan mengotori wajahnya dengan debu agar tidak dikenali. Dia pakai debu biar tidak dikenali aja. Sekalian dicorek-corek gak sih biar dikira lagi mau perang gitu aja. Ada orang masuk sempat menyorot wajah beliau tapi dikira penjaga rumah. Ini drama banget sih anjir. Bisa gitu gak ketahuan orang anjir. Konyol banget anjir. Di dalam ada 8 orang termasuk Saroni yang akhirnya berpencar menyelamatkan diri. Kenapa gampang banget dicebol gitu loh. Ini rumah orang kaya, Cok. Beliau ini juga ketua salah satu perguruan karate, Cok. Kenapa dia nggak merintahkan anggota-anggota karatenya itu untuk berjaga di rumahnya? Kenapa? Kalian baru tahu kan, guys? Aku juga baru tahu, guys, soalnya. Ternyata Saroni itu kepala ini ketua apa ya? Gitu. Ketua umum salah satu perguruan karate di Indonesia, anjir. Enggak gantian Gus kemalaman. April ini menenangkan ini penonton dapat kertas juga. Siap April ya, masih lama. Mas GM kuat kita kuat, kalau aku yang gak kuat mesti Toki. Wih, ini harus di briefing dulu Toki, Mas. Ipin juga April harus ikut ya Pin. Weh Ipin, Pin April masuk Pin. Pelit mungkin Mas. Mantap Mas. Gak ngerti ya. Dia ketum ini, ketum salah satu perguruan. Aduh. Selain rumah Saroni, polisi juga menangani. Jadi selama ini dia tuh bersembunyi, Cok. Bukannya menghadapi gitu dengan gentle. Dia keluar gitu. Hei warga-warga yang tolol gitu. Anjing, Cok, setelah ngatain goblok tolol gitu, dia sembunyi di kamar mandi, Cok. Buset anjir. Lucu. Lumayan Pin, bisa 1 juta buat beli air kawa-kawa aja. Boleh tuh drama boleh tuh buat dana kenakalan remaja, anjir. Itu teh Saroni pajangan tok, buset. Potong nggak tuh titiknya tuh? Potong titik Saroni. Yang transfer April itu hadiahnya. Siap. Kita akan berlatih melean ya guys ya, berlatih melean. Masih lama pas April pas. Ini masih September ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 7 bulan lagi, Pat. Masih lama. Yang kira-kira bulan depan gitu apa, Pat? Challenge yang untuk bulan depan aja dulu gitu. Jangan yang masih lama, itu masih lama. Tapi nggak apa-apa, disodingnya mulai dari sekarang. Apa. Di Beyond Combat kayaknya ada deh yang ngajak adu baku hantam. Ada tuh orang-orang Pak yang fighter tuh pada ngajakin ini yo, udah pada memberikan apa namanya tantangan ke Saroni buat combat gitu. Nggak cuma dari selebritis tok ya guys ya, teman-teman rekan-rekan karate, tekan-tekan apa yang namanya MMA itu pada geram juga tuh sama kelakuannya Saroni itu. Set. Bulan biasa aja. Mas GM kenyang aja. Donat biasa aja. Oke Mas, aman. Itu Mas yang ngajak naik ring itu Dava Ari kalau nggak salah. Oh. Ada. Fighter MMA udah pada ngajakin itu si Saroni. Ngajak tarung ya, bukan ngajak itu. Anjing, sumpah. Astagfirullahaladzim. Ini nih guys, kalian tahu game ini nggak guys? Yang tak bikin wallpaper nih guys. Ini namanya game Evolve guys. Aku ngefans banget sama gamenya Evolve.
tarung ngeplak dase Bahlil. Iya ya Bahlil, gak bakal berani itu orang diajak tarung, gak bakal berani tipe-tipe orang kayak gitu mah diajak fight. Ngajak ngopi mas, nek neng kene, yo seru ya guys ya, ini kita jadi tongkrongan kita bersama-sama ya, seru 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 seru. Cari berita, cari meme, jadi ini seru anjir. Harusnya bulan ini aku dapat balik uang pajak biar challenge dikurangi 1 bulan. Weh, nggak balik kah uang pajakmu, Paj? Aduh. Oh iya, Path of Titan ya, Gus. Aku pengen ngajak Dokus main game ini, guys. Path of Titans. Nih, Path of Titans. Tapi downloadnya tuh dari mana ya, Gus? Ini, you visit often anjir, aku tak lihat terus. Ini downloadnya di mana, Gus? Apakah harus dari browsernya ini? Tapi kok tulisannya harus beli ya? Dia harus beli dulu ya, Gus? Karena tahun depan di sini bebas pajak 50.000 NT, berarti 2 tahun lebih. Wih, gila, anjir. Ada gitu ya, bebas pajak 50.000 NT. Fuck, enak banget itu. Ayo mas, seru kalau keciduk tapi dewe ya mas, game kami hanya bot. Streamer menanggung segalanya ya anjing, anjing. Berarti nanti harus pintar memilah-milah ini ya, memilah-milah berita. Yuk, wayahe ning DC di WI room khusus manusia nganggur ben ngumpul, entah main entah bahas opo. Iya sih, udah ya nanti tak bikin room khusus deh, Pin. Boleh 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 boleh. Kasih nama apa Pin yang cocok, Pin? Ini ya khusus pengangguran gitu. Titik kumpul mau ngumet ngono ya Pin ya. Tak kasih nama itu di Discord gak Pin? Titik kumpul wong mumet ngono ya Pin. Coba lambo soalnya aku untuk sekolah Kimeler enak aman Gus, untuk sekolah Kimeler Gus. Coba ya masih ada gak? Kimeler Path of Titan. Moga-moga dapat aja. Tapi aku kayak gini tuh nggak berharap sih, maksud dapat Kimelon tuh nggak berharap, memang harus beli sih nggak apa-apa, asal ada temen mainnya, wes itu toh. Kalau aku beli game, apalagi game MMORPG ya, tapi nggak ada yang diajak main, wah, oh tidak, oh tidak. Ya boleh deh ini ntar tak coba dulu, tak coba dulu apply. Kelebihan pajak berapa triliun itu di sini, buset. Waduh pinternya apa sih mas, iya sih. Ini sambil belajar ya guys, sambil belajar. Secara kontrol dikeplak Goldberg paling ya wes merotoli aja. Goldberg ya tuh zaman kapan gue anjir, Smackdown anjir. Goldberg Goldberg ini Goldberg yang sama yang tak bicarakan nggak? Goldberg nih, Goldberg. Nah, iya iya anjir, Smackdown kan. Bill Goldberg. Buset. Ini mah temennya John Cena kayak gitu, Cok. Wrestler anjir. Salah satu yang statnya tinggi nih kalau di game Smackdown, Cok. Request tahun kapan, di ACC tahun kapan, panjang kampret Kimeler aja. Soalnya aku yang ngono enek room DC kanggo ngumpul biyen pas isih libur panjang rame. Iya, ini DC ku lagi sepi. Paling nek pada mau main pas moto tuh pada nongol di voice. Nek nggak salah ono launcher mas lah lihat aku, nek tuku harganya $120 mas, iku POT. Coba ya, $120. Oh yang full akses 4 kali multipack, nggak usah yang $120 Gus, ini Gus $30 tok Gus. $30 tuh berarti berapa ya? $30 dolar tuh $30.
Ih, 500.000 rek, lumayan rek, anjir. Lumayan rek. Kapan nih Gus? Ini dolarnya juga nggak ngewota anjing harganya juga kayaknya. Naiknya bangsa teman. Suas dolar. Dolar gatel. Rupiah gatel deh, rupiah gatel. Teno aja yang kecil berlebihan pajak ente. Set, Mas kasih berita hangat wibu Mas. Orang cosplayer dibully karena karbit dibilang terpal daging. Anjing. Saya dikasih 10.000 ente mau bayi baru lahir pun dapat duit. Enak banget Pak. Enak kali Pak. Info Pak. Info pindah warga negara sana Pak. Dolarisnya dhuwur Mas medeni. Iya, medeni ya. Mana? Berita hangat wibu. Oke. Kita pindah ke berita perwibuan, guys. Cosplayer karbit. Dedog. Mana di beritanya? Terpal daging apaan anjir? Namanya siapa aja? Terpal plastik lagi terpal daging. Siapa coba? Yang ini kah? Yang mana, Cok? Yang mana, Cok? Kita cari beritanya dulu deh. Korsel pemerintahnya edan-edanan gue kelahiran dikei duit terus. Enak ya? Wah, beranak pinak di Korsel. Cocok anjing. Jadi sini warga Taiwan kalau punya anak dapat tunjangan 100 juta Mas YM. Enak banget anjir lah di sini. Bapak saya kudu golek anjir. Bayi baru lahir tunjangan 100 juta plus gaji pekerjaannya selama 3 tahun ya enak banget cuk. Mana Mas Ri? Beritanya yang mana Mas Ri? Yang foto gold shape itu bener ya? Mana angka kelahirannya menurun tajam Mas Korsel. Larissa. Ini orang ini kenapa tuh guys orang ini guys? Drama Larissa Rosefort Mas ya kui cosplay gold ship. Oh, mana cosplay gold shipnya mana? Larissa Rosefort gold ship. Oke, coba. Kelihatan luar dulu. Asik. Oh. Ah. Terpal kurban anjing. Iya.
PP Animax. PP Animax tidak valid. Oke. Hmm. Mama sama sih itu. Oh gitu. Ya gara-gara katrol aja. Ngapain? Ngapain ditangkepin bener aja. Orang-orang suaranya mas. Oh iya kah? Saya nggak ada suaranya ya guys ya. Wait 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 wait. Wah udah jauh tadi anjir. Lah iya gak ada suaranya cok. Saya tak masukin dulu suaranya anjir. Kok gak masuk suaranya anjir? Ini. Ya udah pastilah kalau Nah kan ini ada baru orang yang masuk. suka, ada yang nggak suka. Terus yang kedua sih lagi gitu loh, iya. Ya Buset. pokoknya ini pakai bahan. Yo, Masa diulangi anjir? Ya ulangi ulangi. Kagak lah, mana mungkin sih. Tak apa-apa, engkau kopi kanan. Gua gak bakal Terang nih ulang wae versi awakmu. Enggak aman. Ini kan lu soalnya pada komplain. Gua nunggu apatan lu Ardano. Mana abis itu dia pakai bahan yang gold. Nih. Uma Musume Larisa. Ya, Larisa. Uma Musume karakter gold ship. Cuma abis itu dia pakai bahan yang kinclong-kinclong gitu. Pakai bahan yang kinclong. Gue juga nggak tahu Iya. bahan cosplay gitu apa. Ya abis itu ada satu orang yang iseng ya, yang nicknya tuh Christian N. Gara-gara si Christian N. Kan itu dia udah ganti. Ya pokoknya intinya dia komentarin katanya pakai bahan latex kinclong gitu, katanya emang mau buat terpal kurban. Buat terpal kurban anjing. Si Larisa nggak senang, habis itu dijawabin sama dia katanya kasih dulu lu, katanya PP Animax. Habis itu dia masih nyaut-nyautan lagi gitu loh. Iya kayak ngata-ngatain PP Animax. Ini lah ngapain anjir? Maksudnya tuh gini loh. Kalau kita udah jadi yang namanya public figure gitu ya, harus hati-hati dalam menanggapi sebuah komentar yang kita tahu gitu, atau mungkin terindikasi kalau itu ngetrol gitu loh. Gak usah ditangkepin deh, mending Mbak Larisa Anime gitu. Jadinya kan kayak gini tuh. Gara-gara terpal kurban gitu loh. Iya, gue gak tahu kesannya kayak rendah banget gitu loh yang PP Animax. Malah kuwi sing palamu latex kuwi. Iya, palamu latex. Belakangan abis itu tuh orang pada iseng ngebikinin meme-nya. Ya meme-nya gue gak bisa post di sini karena semuanya berbau Mama Sosis. Ya abis itu nih drama digoreng lagi lanjut gara-gara ya dia posting ini picture yang jadi drama tuh di Discord-nya MiHoYo di section anime-nya. Abis itu orang pada ngegoreng apa hubungannya? Apa hubungannya sama Hoyo gitu kan? Ya kalau dari gue sih dua-duanya salah ya buat gue ya. Satu orang itu nge-troll. Digoreng aja, kan ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Terus yang kedua si Larisanya juga udah hablek anjing. Ngapain maksud gue ditanggepin? Iya ngapain ditanggepin ya? Satu, ya. Terus yang kedua, lu kalau mau ngebalesin orang nge-troll, jangan bobo PP Animax segala anjing. Ya, maksudnya satu itu di luar konteks. Iya betul. Out of konteks. PP Animax kenapa gitu kayak kesannya rendah banget. Iya gitu kan jadi menyinggung orang gitu loh. Ngapain udah dia mah kayak makan ini anjir, makan umpan gitu. makan umpan Gitu umpan. Sebenarnya kocak kalau sekarang lu ngata-ngatain PP Animax. Iya. Gue bilang dia yang lagi digoreng di sono.
Lu kayak iya bener Jo. Itulah jadi ya kesalahannya si Mbak Larissa ini ya karena dia termakan omongan netizen cuy, termakan omongan netizen. Ini harus hati-hati sih sebenarnya sih. Jadi menurutku ini aku juga baru apa jenenge menurutku aja gitu loh, baru menurutku aja. Idealnya seorang public figure harus berhati-hati dalam menanggapi komentar. Nah, perlu nggak usah nanggapi komentar, wes mending aman. Itu ya Mbak Larissa, anjir. Jadi digoreng kemana-mana kan. Buset. Rada kocak emang. Iya, Cok. aduh. Itulah ya guys ya. Aduh. Capek coy. Oke lah, ini udah jam 12 guys, hampir jam 12. Ini udah lama banget ini live streamingnya. Thank you. Seru banget ini live streamingnya yang tadinya cuma main game meme CGG menjadi pembahasan yang Rono Rene. Sumpah. Delok meme kepala lateksnya lucu mas. Wih anjing. Meme kepala lateks anjir. Meme kepala lateks. Kepala kau lateks. Ya. Pakai gosip anjing, gosip kepala kau lateks. Asu. Ya anjir. Kenapa jadi kayak superhero anjir? Kepala kau lateks. Kepala kau lateks bangsat. Anjir lucu cok. Ada yang jualan latex suit. Ini mah buat yang ini cok, yang buat yang apa namanya BDSM gitu anjir. Buset, aku ngerti lagi. Aku tahu ya guys. Aduh, BDSM apa sih? Nggak tahu aku BDSM artinya anjir. Buset. Aduh, jangkepin mas. Saya live ngene penak mas. Iya ya Gus. Boleh deh sekali nge-live kayak gini ya. Nongkrong aja kita aja. The real tongkrongan. Iya, konangan. Anjir buset. Kepala kau lateks. Ya. Coba Indowibu nih, kepala kau lateks. Gold Karin gak tuh, buset. Konteks tuh ada gak tau konteksnya juga anjir. Kepala kau lateks. Bariki nek ono koncone ngono kae guys. Sing rese ngono ya, oneni wae dasmu lateks. Dasmu lateks. Seminggu sekali. Wae Mas, gen crop buat shotnya nggak capek. Yo, sambil ngumpulin materi ya, Boleh lah. Oke guys, sudah cukup ya, nggak usah dijangkepin 10 menit lagi ya. Udah cukup ini, udah capek anjir. Thank you semuanya yang sudah ada di sini. Terima kasih Ipin, tadi donasinya 20.000 anjay, lagunya mantap Pin. Mantap. Itu tuh yang harusnya dikembangbiakan lagi. Dibudidayakan tuh mending itu anjir. JJ Koplo. Jedak-jeduk koplo anjir, itu kearifan lokal itu. Bagus. Bubar Mas Bayu cek demam lekas sembuh. Thank you doanya Mas Ri. Thank you. Terima kasih. Amin. Moga-moga lekas sembuh ya. Soalnya biasanya ngono dijangkepi. Enggak sah. Biasanya. Cukup Ipin, cukup. Oke, selamat istirahat juga anak. Selamat istirahat semuanya. Wayai apa Kikus? Kepala kau lateks dikembangbiakan. Kepala kau lateks. Acu. Kepala kau lateks dikembangbiakan.
GWS buat kalian yang sakit, terutama Mbak Ayu. Ya guys, jaga kesehatan ya guys ya. Cuacanya lagi nggak baik-baik saja. Ini peralihan dari musim kemarau ya, nggak kemarau banget menuju ke musim hujan nih. Hati-hati guys. Musim-musim kayak gini tuh rawan penyakit, terutama DB. Loh, gantian bertensi nggak tuh, tensi Kenzi. Mbak Ayu, BTW GWS buat Mbak Ayu. Iya, Pin. Ini gantian Ayu yang sakit. Kenzi udah mulai mendingan, tinggal batuknya toh. Demamnya udah gak ada. Tinggal batuk, gantian Ayu kena demam. Aku seharian ini menjadi bapak rumah tangga, memberesi rumah ya guys ya. Ya, nggak boleh inilah, nggak boleh mengeluh. Pala kau latex, tukang ngeluh. Pala kau latex, Mas. Jaga kesehatan mental kau, sudah tembok mulai lucu. WA pas KMWI. Tembok mulai lucu. Wah, itu mas mulai tanda-tanda ini ya guys ya. Pala kau latex. Soalnya mas game sing panas sama Kenzi sing live pasnya. Kenzi yang nge-live gak tuh? Enggak dong. Boleh deh, tapi coba Kenzi membacakan berita gitu gimana anjir? Kenzi membacakan berita, cok. Asem. Ya wes ya. Terima kasih semuanya yang sudah nongol di tongkrongan yang nggak jelas ini anjir. Niatnya main game malah jadi bahas apaan ini anjir. Thank you semuanya. Seru. Sampai jumpa lagi ya guys di live streaming berikutnya. Absen ya, di sini ada Dokus, ada Ipin, ada Masri, ada Anang, ada Patsno. Semuanya lah ya, ada Natsu tadi. Oke guys, terima kasih guys. Sampai jumpa di live streaming berikutnya guys. Pala kau latex. Dah, bye bye. Pala kau latex.